Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti dari BES. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang pengolahan sampah organik dengan metode HSL. Apa itu HSL? HSL merupakan singkatan dari Household Sanitary Landfill, yaitu pengolahan sampah organik dengan cara ditimbun ke tanah. HSL ditemukan oleh direktur kami, yaitu Bapak Hamzah Harun Al-Rashid pada tahun 2014. Kenapa kita menggunakan HSL? Karena HSL punya kemudahan dan kelebihan, yaitu sistemnya dengan cara mengumpulkan sampah organik dalam satu wadah, kemudian kita timbun ke tong atau wadah HSL tersebut, kita taburin tanah, dan seterusnya sampai itu penuh. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan yuk. Dan sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Adapun alat yang kita gunakan berupa tong. Tong bisa diganti dengan ember, drum, atau sebagainya. Kemudian cangkul atau linggis. Pengaduk, sebagai pengaduk nanti bisa berupa batang kayu, bambu, dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah bor untuk melubangi tong tersebut. Pertama, kita membuat lubang pada tong HSL di berbagai sisi samping dan sisi bawah. Hasil akhir tong HSL yang sudah kita lubangi dan kita ukur dengan diameter 35 cm, dan nantinya akan terbentuk lubang kurang lebih 9 buah lubang. Setelah kita buat lubang pada berbagai sisi tong HSL, kemudian kita lanjut menggali tanah untuk tempat tong HSL. Tinggi bisa 1/4 dari tong tersebut. Nah, tong langsung dimasukkan ke dalam tanah kira-kira batas dari lubang. Isi lubang tersebut sebagai resapan air sampah yang nantinya akan diserap langsung oleh tanaman. Ini dia sampah yang kita hasilkan dari dapur. Ada 2 tempat yang bisa kita sediakan. Yang satu untuk sampah organik yang berupa sisa bahan masakan atau sisa dari makanan. Dan satu tempat lagi yang kita sediakan untuk sampah anorganik berupa sampah yang bisa kita daur ulang. Ini bisa kita lihat contohnya di sini berbagai macam sampahnya. Ingat ya, hanya sampah organik yang nanti kita gunakan pada tong HSL. Sampah anorganik sekecil apapun diharapkan tidak masuk pada tong HSL karena akan mengganggu proses penguraian sampah organik. Sampah yang sudah terpilah dari dapur kemudian kita bawa ke tong HSL, kita masukkan semua ke dalam tong. Kita lihat 3-4 atau 5 hari. Jika terlihat belatung atau maggot, kita bisa taburinya dengan tanah. Tanah yang digunakan, tanah sisa bekas galian tong HSL tadi. Nah, kita taburi secukupnya. Fungsi lain dari tanah itu selain untuk menutupi maggot atau binatang lainnya, selain itu fungsi tanah juga untuk meredam bau yang dihasilkan dari sampah organik hasil uraian sampahnya dari dalam tong. Nah, inilah arti dari sanitary landfill. Tapi karena di tong ini tidak ada bantuan dari mikroorganisme lokal atau tambahan bahan apapun, kemungkinan sistem pengomposan bisa kita panen selama 3-4 bulan. Nah, selama nunggu dia panen, kemudian proses pematangan, kita siapkan tong HSL yang baru sebagai sistem pengomposan yang baru, karena sambil menunggu yang ini matang, jadi kita siapkan tong yang baru. Kemungkinan kita bisa gunakan 2 tong ini sesuai dengan jarak yang kita punya. Jadi ini sebagai contoh aja, kalau misalnya di lokasinya tidak memungkinkan, ya kita bisa gunakan tong yang lebih kecil dan jarak yang lebih kecil. Kenapa perlu 2 tong HSL? Karena sampah yang masuk terakhir ke tong HSL ini belum tentu kompos tersebut langsung matang. Jadi selama proses pematangan, kita siapkan tong HSL yang baru untuk memulai sistem pengomposan di rumah kita sendiri. Selama proses
selama menunggu proses pematangan kompos, kita bisa selang-seling. Nanti kompos yang ini matang, sama berikutnya kita balik lagi ke sini. Ini kosong. Jadi penggunaan tong ini bisa dipakai bolak-balik penggunaannya. Nah, cukup mudah kan? Silahkan mencoba. Hasil dari kompos HSL bisa digunakan sebagai media tanam pada tanaman. Ini sebagai contohnya, dan hasil dari kompos HSL udah kita uji di lab. Dan hasilnya memenuhi kriteria kompos organik. HSL sudah diterapkan di 500 rumah warga di wilayah Tangerang dan Kabupaten Bogor. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu respon dari masyarakat bagaimana respon masyarakat yang sudah menggunakan HSL di lingkungan rumah tangganya? Maka tunggu liputan video kami selanjutnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut atau ingin berlatih tentang metode HSL ini, bisa Anda menghubungi kami di kolom bawah ini. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampah Pro Channel, keep clean and keep healthy. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan, mari bersihkan. Perilaku mengurangi sampah, perilaku terpuji. Perilaku memilah sampah, perilaku teladan. Perilaku mengkomposkan sampah, perilaku terhormat. Perilaku mendermakan sampah, perilaku mulia. Sampah kurangi, sampah pilahkan, sampah komposkan, sampah dermakan. Sampah kurangi, sampah pilahkan, sampah komposkan, sampah dermakan. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Tuhan, terimalah baktiku.